Lakukan cara ini setiap selesai melaksanakan sholat fardu. Insya Allah tidak akan terjadi keguguran. Bahkan katanya ulama, kalau terjadi keguguran, insya Allah bayinya normal dan hidup. Misalkan jika memang Allah mentakdirkan terjadi keguguran. Jadi ini amalan yang pertama. Amalkan, ini insya Allah mujarrab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Semoga selalu diberikan rezeki yang banyak, yang barokah, yang melimpah. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya teringat dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah radhiyallahu anhu, bahwasanya kelak di surga ada seseorang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga seorang tersebut bertanya-tanya, kenapa saya bisa mendapatkan derajat setinggi ini ya Allah? Kok ini bisa terjadi kepada saya? Maka dikatakan, derajatmu itu yang kamu dapatkan ialah karena doanya anakmu, karena istighfarnya anakmu untukmu, bistighfari waladika laka. Jadi memang keistimewaan yang sangat besar sekali ialah ketika kita memiliki keturunan, ialah apa? Ada yang mendoakan kita ketika kita telah meninggal. Ya, ini pokok ini. Nah, jadi seseorang orang tua itu dikatakan sukses, dikatakan berhasil, ialah apabila nanti ketika ia meninggal, ia mengetahui, ia merasakannya manfaat memiliki keturunan yang solehah, sehingga bisa membanggakannya meskipun ia telah meninggal. Jadi ini diantara fadilah memiliki keturunan. Nah, yang belum memiliki keturunan, saya sudah membuat kajian amalan-amalan dari para ulama salaf agar cepat hamil. Nanti saya akan sertakan linknya di deskripsi. Nanti bisa para pemirsa bisa melihatnya agar bisa cepat hamil dan bisa di-share kemana-mana biar bisa memberi manfaat kepada yang lain. Nah, kemudian ketika Allah menganugerahkan kehamilan, Allah memberikan kehamilan terhadap seorang wanita, maka terkadang ada yang keguguran. Terkadang ada yang keguguran karena faktor kandungan lemah dan semacamnya seperti itu. Nah, di sini saya akan berbagi amalan-amalan agar tidak terjadi keguguran ketika sedang hamil. Ya. Nah, jadi sesuatu itu akan terjadi kalau memang bersamaan dengan kehendaknya Allah. Meskipun seandainya 1000 ahli medis, para dokter memvonis seorang wanita pasti keguguran atau dinyatakan keguguran, kalau Allah tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi keguguran. Jadi kita itu harus jangan putus asa, selalu mengangkat tangan, memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan bisa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan mengamalkan secara istiqomah. Nah, amalan agar tidak terjadi keguguran diriwayatkan dari Sayyidul Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu an, bahwasanya ketika seorang perempuan hamil dan agar tidak terjadi keguguran, maka letakkan tangannya di atas perutnya seperti ini, letakkan tangan di atas perutnya dan bacakan ya hasibu 7 kali. Ya, jadi tangan kanan diletakkan di atas perutnya, kemudian membaca ya hasibu sebanyak 7 kali. Nah, lakukan cara ini setiap selesai melaksanakan sholat fardu. Insya Allah tidak akan terjadi keguguran. Bahkan katanya ulama, kalau terjadi keguguran, insya Allah bayinya normal dan hidup. Misalkan jika memang Allah mentakdirkan terjadi keguguran. Jadi ini amalan yang pertama. Amalkan, ini insya Allah mujarrab. Kemudian
Yang kedua ialah menulis sebuah ayat Al-Quran, bagian dari ayat Al-Quran. Nanti caranya ialah ayat tersebut ditulis kemudian diikatkan di perutnya, ya. Diikatkan di perutnya. Ini bisa diamalkan ketika sedang hamil muda ya, karena memang yang sering terjadi keguguran itu ketika masa-masa hamil muda. Nah, sehingga ini sangat cocok sekali yang tadi itu ditulis kemudian diikatkan, diikatkan ke perutnya. Misalkan mau beraktivitas agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, itu dipakai. Itu ditulis kemudian dibungkus dipakai. Kemudian kalau misalkan ke kamar mandi itu dianjurkan dilepas, jangan dibawa. Itu apabila menggunakan cara yang kedua. Cara ini riwayat dari Imam Suyuti radhiyallahu an, di antara salah satu ulama Syafi'iyah. Demikian amalan-amalan agar tidak terjadi keguguran. Silahkan diamalkan, insyaallah mujarrab biidznillah. Kemudian share kepada yang lain agar bisa juga memberi manfaat kepada yang lain. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.